Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang sekali bisa belajar lagi bersama kita dalam BDR bersama Bu Fitrianti. Nah, anak-anak, kali ini Ibu ingin mengajak anak-anak untuk mengamati benda-benda di sekitar rumah. Nah, coba lihat kanan kiri, tengok ada apa saja. Ada pintu, ada jendela, ada lemari, ada kursi ya. Ada apa lagi? Ada cangkir, ada piring ya. Ada eh, di situ ada gelas ya. Nah, ada apa lagi? Coba di rumahnya ada pot bunga ya. Ada pot bunga, ada apa lagi? Ada rak buku. Nah, itu namanya benda-benda padat yang disebutkan tadi ya. Coba apa lagi? Ada buku ya, ada pensil, ada tempat tidur, ada kompor, ada katel ya. Nah, coba sekarang kita jalan-jalan ke dapur ya. Lihat di sekitar dapur ada apa coba. Ada minyak ya, ada kecap, ada saus, ada sambal. Wow, pedas ya. Ada apa lagi? Ada terigu. Kemudian ada apa lagi tuh? Ada mangkok ya. Ada juicer, ada blender ya. Ada rice cooker, ada kulkas. Ada apa lagi? Ayo, ada eh, panci ya. Di situ ada sendok, ada garpu. Nah, coba-coba. Di situ ada kompor, berarti pakai apa kompor? Ada gas ya. Nah, kalau ibu memasak di rumah, di situ ada benda gas. Di dalam gas itu ada udara gas ya, gas panas. Nah, di situ juga kemudian kalau memasak air atau memasak apapun nanti akan ada uapnya ya. Nah, itu namanya yang benda gas ya. Nah, jadi gimana dong Bu? Benda-benda itu banyak macamnya ya. Kalau dikelompokkan ada 3, benda gas, benda cair, dan benda padat. Nah, coba anak-anak cari lagi ya. Benda padat, benda gas, dan benda cair bisa dikelompokkan. Nah, nanti kalau mengamati tulis juga ya, mana benda padat, mana benda cair, dan mana benda gas. Seperti itu. Oh iya, anak-anak, kalau kita naik kendaraan juga, kendaraan mengeluarkan asap kendaraan ya. Nah, itu juga termasuk benda gas. Asap kendaraan kita itu, alangkah lebih baiknya jika kalau dekat kita bepergiannya jalan kaki saja ya. Terus kalau punya sepeda boleh bersepeda juga ya, go green ya. Kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih ya, terbebas dari polusi udara. Nah, anak-anak, jarak rumah ibu ke sekolah itu kurang lebih ada 3 kilometer ya. Maaf, mungkin 4 kilometer ya. Nah, jauh juga ya rumah ibu. Nah, anak-anak, kalau ibu ke sekolah itu kan bawa motor. Nah, kalau bawa motor itu sebaiknya kita harus apa? Mengisi bensin ya sebelum mogok. Nah, bensin juga termasuk benda cair. Nah, oh iya, berapa kilo ya jarak rumah kalian ke sekolah? Nah, boleh tanya ayah bundanya ya, berapa kilometer. Nah, satuan kilometer itu kalau ke dalam meter, 1 kilometer sama dengan 1000 meter gitu. Anak-anak, dari rumah ibu ke jalan raya itu harus menempuh 1 kilometer. Jauh juga ya. Kalau nggak punya kendaraan, berarti jalan 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, anak-anak, coba ditanyakan ya, berapa jarak rumah kamu dengan rumah temannya. Ada yang mungkin 1 kilometer, ada yang 2 kilometer, seperti itu ya. Anak-anak mengukur jarak kita tempuh bisa melalui speedometer ya. Di situ ada ukuran untuk
mengukur berapa jauhnya ya, berapa kecepatannya, speedometer kecepatannya. Kalau ibu ke sekolah mungkin ibu kecepatannya ya antara 40 km sampai 60 km per jam. Gak boleh ngebut ya ibu guru ya, hati-hati di jalan. Anak-anak juga ya, hati-hati di jalan. Nah, oh iya, kalau mengukur benda ya, misalkan sendok. Sendok itu dengan berat sendok logam ya, stainless steel logam, dengan sendok plastik berat mana? Tentu berat sendok logam ya. Nah, itu artinya benda itu terasa berat itu memiliki massa ya anak-anak. Jadi kalau mau mengukur massa itu menggunakan timbangan seperti itu. Oh iya, satuan massa itu biasanya kilogram ya. Kemarin Bu Fitri beli mangga berapa? 5 kilogram. Nah, jadi buah mangganya itu ditimbang ya dengan timbangan dan jadi terukur ya beratnya 5 kilogram. Atau kalian mau membeli buah, misalkan buah apa ya, buah pepaya misalkan ada berapa kilogram. Nah, itu jadi namanya kalau untuk berat itu pakai kilogram. Kalau tadi untuk yang jarak itu satuannya kilometer ya. Oh iya, anak-anak sekarang kan sudah musim mangga, coba ya bisa ditimbang berapa, punya timbangan di dapur. Nah, coba sama ayah bunda dibantu ya, mau menimbang telur juga boleh. Menimbangnya hati-hati, nanti kalau telur khawatir pecah ya, dibantu. Kalau punya pengukur yang digital itu lebih akurat lagi anak-anak, ada angkanya lebih pas ya. Nah, sekarang anak-anak juga boleh mengukur volume. Nah, apa itu volume? Itu isi yang mengisi ruang ya. Benda itu memiliki volume. Nah, volume misalkan mau mengukur berat berapa banyak susu ya dalam satu gelas itu. Oh, ternyata setelah diukur misalkan ada 1 liter ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengukur ya, misalkan kalau air dimasukkan ke gelas berarti air itu memiliki volume ya, seperti itu. Apalagi kalau contoh yang lainnya, misalkan air dimasukkan ke ember ya, jadi volume air itu ada di dalam ember, seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi air juga mengisi ruang ya di dalam ember. Nah, satuan untuk volume itu namanya liter ya. Seperti itu anak-anak, misalkan minum satu hari 2 liter ya. Nah, 2 liter itu kurang lebih 8 gelas ya. Nah, volume yang harus memenuhi kebutuhan air kita sehari-hari ya. Kebutuhan tubuh sehari-hari itu memerlukan air 2 liter, seperti itu. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan untuk materi ciri-ciri dari benda ya yang akan diulas sekarang, lebih kepada sifat benda padat ya. Nah, bagaimana sih sifat benda padat itu? Nah, benda padat itu biasanya bentuk dan ukurannya tetap ya, walaupun berpindah tempat tapi tidak pernah berubah. Misalnya seperti kalian dari rumah membawa uang saku berupa koin ya, 1.000 rupiah. Nah, kalau kalian simpan beberapa lama tidak akan pernah berubah ya. Terus kalian bawa ke warung juga tidak berubah ya uang koinnya. Nah, jadi benda padat itu tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran, walaupun berpindah tempat tidak pernah berubah ya. Benda padat juga menempati ruang. Misalkan tadi ya, koin itu
diletakkan di dalam saku. Jadi ruangan yang dibutuhkan untuk benda itu, misalkan kalian menyimpan buku di rak buku ya, atau ibu menyimpan piring di rak piring. Jadi benda-benda padat itu memerlukan ruang ya. Oh iya, anak-anak, karena begitu banyak ruang-ruang yang dibutuhkan oleh benda padat, nah kita harus recycle kalau bisa ya, merecycle benda-benda padat yang tidak terpakai agar tidak terlalu memakan ruang ya, seperti itu. Misalkan kalau dari rumah memerlukan kotak untuk menyimpan mainan ya, nah banyak sekali tempat-tempat yang diperlukan pastinya ya. Makanya anak-anak harus kreatif. Misalkan untuk tempat celengan, anak-anak juga bisa membuat dari kaleng susu bekas ya, misalkan seperti itu. Nah, oh iya anak-anak, misalkan kalian juga bisa membuangnya ke bank sampah ya. Misalkan dari rumah kamu ada bank sampah untuk membuang atau menyedekahkan sampah plastiknya ya, dari rumah ke tempat itu misalkan 5 km ya, dari A ke B 5 km. Kemudian dari tempat bank sampah itu ke tempat produksi lagi, ke C, misalkan ke tempat C butuh menempuh jarak 6 km. Jadi dari A ke B 5 km, dari B ke C 6 km. Nah, jadi dari A ke C berapa? Tinggal dijumlahkan ya. 5 tambah 6 sama dengan 11 km. Nah, seperti itu. Atau anak-anak juga misalkan mau menabung ke bank ya, uangnya tabung dari rumah ke bank misalkan 4 km. Dari bank kemudian kalian mau ke rumah nenek misalkan sama 4 km juga. Jadi dari A ke B 4 km, dari B ke C 4 km. Jadi kalau A ke C sama dengan 8 km. Nah, anak-anak, sama juga dengan halnya misalkan anak-anak mau main bola ya. Nah, bola dari rumah ke tempat futsal misalkan berapa kilometer. Dari A ke B misalkan 1 kilometer. Nanti dari tempat futsal anak-anak mau ke perpustakaan, misalkan dari situ ke perpustakaan 2 km. Jadi dari A ke B 1, dari B ke C 2. Jadi kalau A ke C sama dengan 3. Nah, itu untuk menempuh jarak ya, tinggal jumlahkan saja. Nah, anak-anak senang sekali belajar